Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi pergerakan yang bersifat kebangsaan dan kooperasi. Pada bulan Agustus 1933, pemerintah Hindia Belanda menghentikan dan melarang kegiatan politik yang radikal. Para pemimpin pergerakan ditangkap. Dengan demikian, perjuangan yang bersifat non-kooperasi bisa dikatakan berakhir. Para tokoh pergerakan yang lebih moderat mulai memikirkan upaya pergerakan perjuangan agar terus berjalan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali harus bersikap kooperasi. Organisasi pergerakan yang bersifat kebangsaan dan kooperasi ada beberapa. Yang pertama ada Parindra, yang kedua Gerindo, yang ketiga Volksraad, dan yang keempat GAPI. Kita akan bahas keempat organisasi ini. Yang pertama adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra. Parindra didirikan pada tahun 1935 di Surakarta. Parindra merupakan hasil penggabungan antara Persatuan Bangsa Indonesia, PBI, Budi Utomo, dan beberapa perkumpulan daerah. Pimpinan Parindra awalnya dipegang oleh Dr. Sutomo, tetapi pada tahun 1938 beliau wafat dan digantikan oleh Wuryaningrat. Tokoh pimpinan lain Parindra yang cukup terkenal adalah Muhammad Husni Tamrin. Rumusan tujuan Parindra adalah mencapai Indonesia yang mulia dan sempurna berdasarkan demokrasi dan nasionalisme. Di dalam berjuang, Parindra mengirimkan wakilnya duduk di dalam Volksraad untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Selanjutnya adalah Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Gerindo didirikan pada tanggal 24 Mei 1937 oleh bekas tokoh-tokoh Partindo atau Partai Indonesia. Mereka antara lain Sartono, Aka Gani, Sanusi Pane, Muhammad Yamin, dan Amir Syarifuddin. Tujuannya hampir sama dengan Partindo, yaitu mengusahakan Indonesia bebas dan merdeka, namun dengan cara yang lebih halus. Keanggotaan Gerindo berkembang luas. Selain kaum Bumiputra juga menerima anggota dari orang-orang peranakan Eropa, Cina, dan Arab. Gerindo kemudian bergabung dengan GAPI, Gabungan Politik Indonesia, dalam menentang fasisme Jepang. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah potret Muhammad Yamin, salah satu pendiri dari Gerindo. Selanjutnya adalah perjuangan di dalam Volksraad. Volksraad merupakan semacam dewan penasehat yang tugas dan wewenangnya sangat terbatas. Di antara anggota Dewan Rakyat terdapat orang-orang Indonesia yang merupakan wakil-wakil organisasi pergerakan nasional. Organisasi-organisasi pergerakan yang mempunyai wakil dalam Volksraad itu kemudian membentuk konsentrasi radikal. Organisasi yang ikut bergabung dalam konsentrasi radikal antara lain ISDF, Budi Utomo, dan SI. Konsentrasi radikal kemudian mengajukan tuntutan agar Volksraad tidak hanya berfungsi sebagai dewan penasihat, tetapi menjadi dewan perwakilan rakyat agar memiliki hak dan wewenang lebih luas. Perjuangan melalui Volksraad masih juga belum banyak berhasil. Namun, wakil-wakil dari beberapa organisasi pergerakan terus berjuang dengan membentuk Fraksi Nasional pada tanggal 27 Januari 1930. Salah satu tokoh pimpinan Fraksi Nasional adalah M. Husni Tamrin. Tujuan Fraksi Nasional adalah mengusahakan kemerdekaan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya melalui cara yang sesuai dengan hukum. Untuk itu, Fraksi Nasional mengajukan beberapa usul,
antara lain: 1. Perlu adanya pembaharuan dalam sistem ketatanegaraan. Yang kedua, adanya persamaan hak dalam bidang politik dan ekonomi. Usul fraksi nasional tersebut juga tidak dapat dipenuhi karena pemerintah Hindia Belanda makin bersikap keras. Kemudian di dalam Volksraad muncul sebuah petisi yang diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo pada tanggal 15 Juli 1936. Petisi ini terkenal dengan sebutan Petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo menuntut agar pemerintah Belanda memberikan otonomi atau pemerintahan sendiri kepada rakyat Indonesia secara berangsur-angsur, tetapi pada akhirnya petisi Sutarjo pun ditolak. Selanjutnya adalah Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Sebagai kelanjutan perjuangan rakyat Indonesia, maka pada tahun 1939 lahirlah Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Beberapa hal yang mendorong berdirinya GAPI antara lain: yang pertama, gagalnya petisi Sutarjo. Yang kedua, sikap pemerintah Belanda yang kurang memerhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, berkembangnya fasisme di beberapa negara. Sehubungan dengan sebab-sebab itu, maka M. Husni Tamrin memikirkan perlunya kerjasama di antara partai-partai politik yang ada, sehingga pada tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta, GAPI dibentuk. GAPI dipimpin oleh M. Husni Tamrin, Mr. Syarifuddin, dan Abi Kusno. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam GAPI antara lain Parindra, Gerindo, Pasundan, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik, dan PSII. Tuntutan sekaligus semboyan perjuangan GAPI adalah Indonesia berparlemen dan menuntut kesejahteraan rakyat. Untuk mengaktifkan gerakan GAPI ini, maka dibentuklah sebuah badan yang disebut Kongres Rakyat Indonesia atau KRI. Pada tahun 1941, KRI diubah menjadi Majelis Rakyat Indonesia. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.